Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jaria. Saya akan mewawancarai salah satu dari teman-teman fotografer di Mojokerto. Yuk. Ya, saat ini saya sudah bertemu dengan salah satu fotografer di Mojokerto. Dengan Mas siapa? Mas Iwan. Mas Iwan. Satunya? Mas Febri. Mas Febri. Ya, Mas Iwan, apakah ada dampak dari pandemi COVID-19 ini? Apa saja dampak-dampak dari COVID-19 ini terhadap fotografer di Mojokerto? Dampaknya mungkin bagi saya yang biasanya bekerja di dunia wedding, ada beberapa job yang mundur jadwalnya karena aturan dari pemerintah dilarang mengadakan pesta pernikahan. Menurut Mas Febrian, apa dampak yang terjadi ketika pandemi COVID-19 ini? Bagi saya dampaknya kurang enak sih. Di pabrik tidak boleh keluar kota. Kalau keluar kota di mood 14 hari. Kalau dalam dunia fotografer tidak boleh mengadakan event dan berkumpul-berkumpul seperti biasanya. Hal apa yang merugikan fotografer dari Mojokerto mengenai COVID-19 ini? Karena banyak job yang ditunda dan di-cancel, dampaknya penghasilan kami berkurang. Tidak seperti biasanya. Dan Kegiatan apa yang Anda lakukan untuk mengisi COVID-19 ini? Kita mengisi waktu dengan mengadakan acara foto-foto tapi tidak melibatkan banyak orang, mungkin cuma 2 atau 3 orang sesama teman-teman fotografer, khususnya di bidang hobi, FG hobi. Kalau Masnya apa, Mas? Hal apa yang Mas lakukan untuk mengisi waktu di pandemi COVID-19 ini? Kan tadi banyak kendala, Mas tidak bisa melakukan kegiatan event-event. saya kalau setiap hari kadang foto-foto makro. Seperti apa itu, Mas, makro itu? Makro adalah foto hewan kecil kayak serangga, semut, Ya. terus kupu-kupu, belalang. Tapi pakai tambahan lensa di HP. Sudah. Terima kasih ya, Mas, atas waktu yang Anda luangkan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, seperti itulah wawancara saya dengan salah satu fotografer di Mojokerto. COVID-19 ini sangat berdampak merugikan banyak orang. Nah, salah satunya yaitu mereka tidak memiliki penghasilan karena banyak job yang ditunda untuk beberapa bulan ke depan, sehingga bulan ini mereka tidak ada penghasilan sama sekali. Lantas kegiatan yang mereka lakukan adalah dengan mengisi waktu-waktu luang mereka dengan kreativitas masing-masing. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Surmila Suda, mahasiswa SMA IPDN Jombang, jurusan Bahasa Indonesia. Ingin memenuhi tugas wawancara tentang usaha yang menjadi Mbak Lia. Oh ya, Boleh saya mewawancarai Mbak Lia dan memberi pertanyaan-pertanyaan? ya boleh. Terima kasih. Pertama saya ingin bertanya, kapan Mbak Lia mulai mengelola dan merintis usaha warung ini? Kurang lebih sekitar 4 tahunan, Pak. Oh, berarti sudah lama ya? Ya, sudah lama. Nama warung ini namanya apa Mbak Lia? Namanya Warkop Brontoseno. Apa saja yang Anda jual di Warkop Brontoseno ini, dan makanan dan minuman yang menarik itu apa? Di sini ada yang pertama ada ayam geprek, Ya. ada telur geprek,
ada nasi lodeh, sama nasi pecel. Ada 4 menu. Untuk menu favoritnya di sini ayam geprek. Untuk minumannya ada wedang jahe, ada es teh, ada kopi Brotoseno, sama yang paling favorit di sini itu menunya es Blue Ocean. Kalau berapa modal awal waktu membuka usaha warung ini? Kurang lebih sekitar 3 juta lah, Mbak. 3 juta. Ya. Perharinya Mbak, berapa? Itu penghasilan nggak mungkin, Mbak ya. Soalnya kan di warung itu kan ya kadang rame, ya kadang sepi gitu. Tuh, maaf ya sebelumnya sebenarnya menanyakan tentang itu. Tidak apa-apa, Mbak. Kalau apa penghasilan paling banyak itu berapa? Paling banyak sama normal, Mbak. Kalau paling sedikit, mengapa Mbak Lia memilih membuka usaha ayam warung geprek dan kopi? Karena saya mengikuti perkembangan zaman sekarang, Mbak. Sekarang kan banyak anak muda-mudi yang banyak yang nongkrong-nongkrong sama teman-teman lah. Gitu saya kepingin buka warung itu karena adanya perkembangan yang seperti itu. Terus bagaimana cara Mbak Lia menarik perhatian para pelanggan Anda? Oh, gini ya. Untuk pertamanya itu ya kita ngajak teman-teman sekolah, tetangga, ya dikasih tahu lah kita bisa apa itu promosi ya, kita bisa promosi di teman-teman dulu, nanti biar teman-temannya juga tular menular ke teman-teman yang lain gitu, agar bisa nanti datang satu persatu lah main ke warung gitu. Di mana Mbak Lia membeli bahan-bahan untuk kebutuhan warung ini? Saya cukup beli di pasar, Mbak, karena ini sebelah ini udah pasar kok, dekat belanjanya. Biasanya siapa yang membantu Mbak Lia untuk membuka warung ini? Suami sama orang tua, ibu sama bapak gitu. Kadang kalau adik saya pulang juga ada yang ikut bantu. Jam berapa biasanya warung ini buka? Bukanya jam 4 sore sampai jam 5 pagi. Melihat banyak virus COVID-19 tengah beredar, apakah terdapat hambatan dalam menjual dagangan Mbak Lia? Sebab seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah melakukan lockdown. Iya Mbak, ini penghasilan biasanya mendapat segitu banyak. Sekarang setengahnya aja nggak bisa, hampir di bawah rata-rata untuk penghasilannya. Kan Mbak Lia membuka warung ini untuk menyambung hidup. Apakah pemerintah tidak memberikan dana untuk mengganti kerugian selama lockdown ini? Saat ini belum ada dana turun, Mbak. Iya, belum ada. Sih dengar-dengar juga ada, tapi untuk saat ini dana dari pemerintah belum turun. Oh begitu, semoga wabah virus corona ini berakhir di bumi ini dan ya, Mbak Lia bisa kembali beraktivitas normal kembali. Ya, amin. Terima kasih Mbak Lia sudah memberikan informasi kepada saya dan meluangkan waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Oh iya, sama-sama. Selamat sore. Iya, selamat sore. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apakah bisa saya mewawancarai Mbak sekarang? Bisa. Mbak adalah seorang peternak ya? Iya. Hewan apa yang sedang Mbak ternak sekarang? Ayam. Berapa jumlah ayam yang sedang Mbak ternak sekarang? Saya mempunyai 35 ayam. Ada ayam Bangkok sama ayam saya. Bagaimana cara pemeliharaan ayam tersebut Mbak? Gampang saja, cuma dikasih makan sehari 2 kali, pagi sama sore. Bagaimana sih caranya agar ayam tersebut tetap sehat? Dikasih makan teratur sama dikasih vitamin buat nutrisinya ayam. Apakah manfaat berternak ayam bagi Mbak? Supaya menambah penghasilan aja, bernambah-nambah. Oh begitu ya. Terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih Mbak sudah Sama-sama. menjadi narasumber saya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Siratul Islamiyati. NIM 1860335. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang teman saya yang mempunyai salon kecantikan. Nah, di sini kami akan membahas tentang adanya dampak corona yang terjadi di Indonesia. Baik, bisa perkenalan ya. Oke, perkenalkan nama saya Aini. Nah, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan, nah, di tengah wabah corona yang sedang terjadi di Indonesia, bagaimana dampak yang terjadi pada salon Anda? Cukup lumayan kena dampak ya. Yang biasanya customernya aku nerima 10 sampai 15, sehari cuma dapat 5 customer gitu gara-gara corona. Kemudian, apakah Anda tidak berniat menutup sementara selama ada masa lockdown ini? Enggak, saya tutup, cuma membatasi tamu aja yang datang. Oh, baik. Untuk kemudian, salon Anda buka seperti biasa, apa sejak dampak corona ini tutup lebih awal? Yang biasanya buka pukul 9 pagi sampai 8 malam, untuk sementara bukanya jam 8 pagi sampai jam 5 sore saja. Lalu kan untuk customer yang datang setiap harinya dibatasi. Apa saat ini yang ingin melakukan perawatan harus ada perjanjian terlebih dahulu? Pasti, biasanya lewat WA online, bisa chat messenger. Customer saya sebelum ke salon janjian dulu. Nah, bagaimana dengan pendapatan Anda? Apakah menurun drastis? Ya begitulah Mbak. Biasanya setiap hari masih ada 10 orang, sekarang 5, 6. Kemudian, apakah untuk menghindari kerumunan di salon Anda mengambil solusi untuk home care? Masih belum bisa Mbak, karena setiap hari daerah-daerah banyak yang lockdown. Terus kita kalau mau home care, alatnya gimana bawanya, kan nggak bisa juga kan. Terus, untuk Anda sendiri, apa tidak khawatir atau merasa takut saat melayani customer? Sebenarnya takut, tapi sebelum masuk ke salon saya usahakan mereka untuk mencuci tangan, karena udah saya sediakan juga sabun cuci tangan di sana, dan memakai hand sanitizer. Solusi yang tepat menurut Anda yang bagaimana sejak adanya pandemi ini? Saya dan karyawan saya setiap kali menangani customer saya, ya saya wajibkan memakai masker dan alat APD lainnya. Untuk yang perawatan wajah, kalau yang perawatan rambut ya cukup memakai masker dan sarung tangan. Untuk yang lain seperti spa, massage, sementara kita tidak melayani dulu. Kemudian, apakah Anda masih menerima customer yang tinggal di daerah yang sangat rawan? Misalnya Zona merah misalnya. Enggak, soalnya kita kan tadi di awal udah janjian dulu kayak gitu. Jadi untuk orang luar mohon maaf, enggak bisa nerima dulu. Dari beberapa minggu ini, apakah pernah ada customer yang Anda tolak dan mereka merasa kecewa? Ada beberapa kali menolak dan mereka berontak seperti, saya kan enggak apa-apa, maksudnya saya juga enggak terinfeksi virus corona gitu kan. Ya enggak gitu sih, maksudnya kita antisipasi aja, sama-sama jaga diri, jaga jarak juga. Lalu Anda tidak merasa merugi saat menolak customer ini? Sebenarnya rugi ya, tapi gimana lagi, daripada nanti tertular. Oke, yang terakhir, bagaimana harapan Anda untuk saat ini? Harapannya sih semoga corona ini cepat berlalu dan semua pengusaha pedagang atau yang mengais rezeki lainnya dapat kembali seperti sedia kala, pendapatannya juga bisa normal. Oke, terima kasih ya waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain seperti spa, massage, sementara kita tidak melayani dulu. Kemudian, apakah Anda masih menerima customer yang tinggal di daerah yang sangat rawan? Misalnya Zona merah misalnya. Enggak, soalnya kita kan tadi di awal udah janjian dulu kayak gitu. Jadi untuk orang luar mohon maaf, enggak bisa nerima dulu.
Dari beberapa minggu ini, apakah pernah ada customer yang Anda tolak dan mereka merasa kecewa? Ada beberapa kali menolak dan mereka berontak seperti saya kan enggak apa-apa, maksudnya saya juga enggak terinfeksi virus corona gitu kan. Ya enggak gitu sih, maksudnya kita antisipasi aja, sama-sama jaga diri, jaga jarak juga. Lalu Anda tidak merasa merugi saat menolak customer ini? Sebenarnya rugi ya, tapi gimana lagi daripada nanti tertular. Oke, yang terakhir, bagaimana harapan Anda untuk saat ini? Harapannya sih semoga corona ini cepat berlalu dan semua pengusaha pedagang atau yang mengais rezeki lainnya dapat kembali seperti sedia kala, pendapatannya juga bisa normal. Oke, terima kasih ya waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.